Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wahyu Nuning Budiarti selaku dosen mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi yang berjudul Fonologi dalam Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Yang beranggotakan saya sendiri, Wisna Muzayanatul Wahdah, dan rekan saya Amanda Kamaliana Nafila dan Afika Rizkiani. Langsung saja ke materi. Untuk materi yang pertama yaitu ada pembahasan batas dan kajian fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani yaitu pon sama dengan bunyi, logos sama dengan ilmu. Secara harfiah, fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi yang pertama, bunyi bahasa, fon yang disebut tata bunyi, fonetik. Dan yang kedua, mengkaji fonem yang disebut tata fomen, fomentik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kedudukan fonologi dalam linguistik. Dalam kedudukan fonologi dalam linguistik yaitu ada 7, seperti fonologi dalam bidang morfologi, dalam bidang sintaksis, fonologi dalam bidang semantik, dalam fonologi dalam bidang leksikografi atau penyusunan kamus, fonologi dalam dialektologi, fonologi dalam bidang pembelajaran dan pengajaran, dan fonologi dalam bidang psikolinguistik. Untuk selanjutnya yaitu jenis fonologi. Fonologi dibagi menjadi 2 cabang yaitu fonetik dan fonemik. A. Fonetik. Fonetik adalah cabang kajian yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik adalah cabang ilmu linguistik yang meneliti dasar fisik bunyi-bunyi bahasa. Menurut Samsuri pada tahun 1994, fonetik adalah studi tentang bunyi-bunyi ujar. Menurut KBBI pada tahun 1997, fonetik adalah sebagai bidang linguistik tentang pengucapan bunyi suatu bahasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fonetik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia, serta bagaimana bunyi itu dihasilkan. B. Fonemik. Fonemik adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Cair pada tahun 2007 mengatakan bahwa fonemik mengkaji bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Misalnya bunyi L, A, B, U, dan R, A, B, U. Jika dibandingkan perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama yaitu bunyi L dan R. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia, yaitu fonem L dan fonem R. Kegunaan fonologi. Yang pertama yaitu penyelidikan bunyi-bunyi bahasa. Suatu bahasa mempunyai fungsi yang besar dalam hal menciptakan tanda-tanda atau lambang-lambang yang menyatakan bunyi ujaran. Lambang-lambang bunyi ujaran itu disebut huruf, sedangkan aturan penulisan huruf itu disebut ejaan. Yang kedua yaitu munculnya ejaan jelas merupakan usaha yang memiliki manfaat besar, terutama untuk menyimpan informasi. Kalau ejaan dapat diterapkan sesuai dengan bunyi ujaran tentunya, informasi yang diabadikan lewat tulisan itu juga akan lebih komunikatif, namun harus didasari bahwa tidak pernah ada sistem penulisan yang sempurna. Selanjutnya, pembahasan alat ucap atau alat bicara. Beberapa alat ucap atau bicara antara lain paru-paru, pangkal tenggorokan, rongga kerongkongan, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi dalam, bibir, gigi, dan lidah. Proses produksi bunyi. Menurut Ledevouch 1971 menjelaskan bahwa proses produksi bahasa melibatkan 4 proses, yaitu proses pembunyian, proses aliran udara, proses artikulasi, dan proses oral nasal.
Secara garis besar, proses produksi bunyi sebagai berikut. 1. Udara keluar dari paru-paru melalui glotis atau celah sempit atau lebar yang dibentuk oleh pita suara. Jika glotis menyempit, aliran udara yang melewati celah yang dibentuk oleh pita suara mampu menggetarkan pita suara yang menimbulkan suara. Yang kedua, getaran udara yang dihasilkan oleh celah dan getaran pita suara itu menuju ke rongga mulut atau hidung sesuai dengan posisi langit-langit lunak yang berfungsi sebagai pengatur jalur aliran udara. Jika langit-langit lunak membuka jalan aliran udara menuju ke hidung, artikulator yang berada di rongga mulut berfungsi menutup aliran udara. Sebagai akibatnya, udara sepenuhnya melewati rongga hidung. Perbedaan artikulator yang menghambat aliran udara melewati rongga mulut menghasilkan jenis bunyi yang berbeda. 4. Aliran udara yang menuju ke mulut di saat aliran udara ke rongga hidung tertutup dapat bebas keluar dari mulut tanpa hambatan atau dihambat oleh artikulator yang ada di dalam rongga mulut. Proses artikulasi merupakan proses produksi bahasa yang paling penting dalam pembelajaran. 5. Pada saat aliran udara berhasil melewati rongga mulut atau hidung yang diatur oleh artikulator, bunyi bahasa terdengar. Bunyi yang dihasilkan dengan cara mengalirkan udara melewati rongga mulut disebut bunyi oral. Bunyi yang dihasilkan dengan cara mengalirkan udara melewati rongga hidung disebut bunyi nasal. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.